teman-teman, selamat siang, selamat beraktivitas kembali di manapun Anda berada pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini saya akan membahaskan bagaimana kita cara menggali potensi diri yang positif. Nah, di buku yang saya baca ini, bukunya ini adalah Golden Dream, ya. Jadi di sini ada beberapa hal-hal yang positif yang akan selalu kita bawakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kebiasaan positif ini di dalam arti citra diri kita yang selalu positif untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, ya, menyampaikan pesan yang baik kepada orang lain bahwa kita ini adalah pribadi yang layak untuk sukses. Jadi seperti itu. Di dalam hal atau di dalam kata sukses itu bukan hanya sekedar arti sukses, tetapi kita harus juga bisa bahagia seperti itu. Nah, di sini saya akan membahaskan 11 ya sikap-sikap positif yang harus dibawakan di dalam kehidupan sehari-hari, maupun itu di dalam kehidupan bersosialisasi, berinteraksi sama orang lain, ataupun di depan orang-orang yang banyak seperti itu. Nah, jadi di sini salah satunya yaitu terbuka tanpa tipuan. Jadi di dalam arti ini kita di sini tidak boleh menyembunyikan sesuatu kepada orang lain, ya. Seakan-akan kalau kita menyembunyikan sesuatu daripada orang lain itu tercapnya kita adalah seorang penipu atau pembohong, ya. Jadi kita harus melakukan atau menerapkan hal itu, jangan sampai ada tipu-tipuan seperti itu. Nah, kemudian pada poin yang kedua yaitu tulus. Ya, dari kata arti tulus mungkin kita udah paham, ya. Jadi ketulusan kita itu di dalam melakukan pekerjaan nih contohnya. Jadi kita harus melakukannya dengan hati yang tulus. Jangan sampai karena keterpaksaan. Kalau kita udah merasa keterpaksaan di dalam melakukan sesuatu, hakikatnya akan menjadi buruk. Tapi kalau kita udah tulus, udah ikhlas melakukan pekerjaan itu, otomatis kita dicap sebagai orang yang positif seperti itu. Nah, kemudian pada poin yang ketiga yaitu tambahkan nilai. Tambahkan nilai dalam arti tindakan-tindakan yang menyentuh hati, hasil dari ucapan kita untuk seseorang akan membuat citra diri kita itu semakin kuat. Jadi kita itu juga harus menambahkan nilai yang positif kepada orang lain. Jadi seperti itu. Kemudian hadirkan sepenuh hati di dalam arti dimanapun kita berbicara dengan seseorang, buatlah yang menjadi fokus utama. Ya, jangan sampai kita lagi berbicara nih sama orang lain, tapi kita matanya mungkin ngelihatnya ke sana kemari, melihat dengan terkontrol dengan kondisi yang ada di samping kita, ya. Jadi kita itu harus memfokuskan diri kepada orang tersebut yang kita lagi melakukan pembicaraan atau sedang berkomunikasi seperti itu. Nah, kemudian pada poin yang keempat yaitu hormat kepada orang lain. Ya, semenjak kecil mungkin kita diajarkan untuk selalu menghormati baik itu orang tua ataupun guru. Jadi di dalam melakukan kata hormat itu terhadap orang lain. Nah, namun kadang-kadang sekarang karena pengaruh lingkungan, kita udah lupa akan nilai-nilai tersebut. Sehingga pada saat kita ketemu sama guru kita mungkin atau sama orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, mungkin kita kadang lupa ya untuk menyapa atau menghormatinya. Jadi itu jangan sampai kita hilangkan budidaya seperti itu. Misalkan kita ketemu sama mantan guru kita atau orang yang lebih dewasa dari kita, jadi kita selalu hormat kepada orang-orang tersebut seperti itu. Nah, pada poin yang kelima yaitu penuhi tanggung jawab. Nah, di dalam poin ini ketika kita sedang berantakan, mungkin kita sudah melakukan janji kepada orang lain. Contoh kecilnya ya, kita sudah melakukan janji kepada orang lain, mungkin Pak, Bu, nanti kita ketemu jam segini. Nah, di dalam keadaan rumah tangga kita sedang lagi nggak mood atau lagi kurang bersemangat, otomatis janji kita yang kita janjikan dengan orang lain tadi kita malah lupa, malah menunda-nundanya lagi. Sehingga kita kabarin lagi orangnya udah nyampe di tempat berjanjian kita, terus orangnya udah nyampe, kita belum berangkat sama sekali. Malah info yang kita kasih kalau saya tidak jadi ketemu di situ. Nah, itu juga sebagai namanya bentuk tanggung jawab terhadap janji ataupun terhadap peraturan yang mungkin kalau misalkan bekerja di kantor, seperti kedatangan di kantor harus on time, ya seperti itu. Mungkin ada di kerjaan lain, mungkin ada
fingerprintnya itu juga sebagai tanggung jawab kita untuk kehadiran di kantor. Kalau misalkan di settingan di fingerprintnya jam 7.45 harus sudah datang, otomatis kita sebelum jam 7.45 udah harus fingerprint, seperti itu contoh kecilnya. Nah, pada poin selanjutnya yaitu kita juga harus mau menerima kritikan. Dalam arti apapun kritik-kritik dari orang lain ya, kita harus bisa menerimanya dan bisa menyimpannya di dalam hati kita, jangan sampai hanya sekedar lewat saja. Jadi di situ kita harus belajar bagaimana untuk mengatasi kritik dengan rasa bersyukur ya, dibanding dengan Anda bertahan atau defensi atau pertimbangkan apa yang orang lain katakan. Daripada mungkin Anda bertahan dengan pendapat Anda maksud saya, ya otomatis kamu juga harus bisa mempertimbangkan bagaimana pendapat orang lain tersebut terhadap diri Anda, seperti itu. Kemudian berbudi bahasa yang baik. Jadi mungkin kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya, yaitu kita itu punya sopan santun atau tata cara bahasa yang baik. Jadi berbudi bahasa yang baik ini dalam arti yaitu kita dapat dipegang teguh. Jadi hanya ucapan kata-kata yang baik kepada orang-orang meskipun orang tersebut tidak berkata baik kepada kita. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang tersebut. Jadi seperti itu. Jadi itu dinamakan dengan berbudi bahasa yang baik. Bayangkan ya jika jika kita rasakan jika orang-orang mendapatkan pengalaman yang baik bersama kita, mungkin orang-orang yang ikut terbawa menjadi tinggal laku orang-orang yang baik juga, seperti itu. Misalnya kita punya pengalaman yang baik dalam berkata-kata, otomatis orang yang kita ajak berbicara ikut serta juga di dalam punya pengalaman seperti kata-kata yang baik, seperti itu. Makanya kita diajarkan untuk berbudi bahasa yang baik, seperti itu. Kemudian memegang janji. Jadi dalam arti memegang janji ini adalah janji sesuatu yang dampak yang sangat kuat. Ini sebenarnya dampak ini sangat-sangat kuat. Jadi dimanapun kita melakukan janji. Nah, jadi selanjutnya itu adalah memegang janji dalam arti sesuatu dampak yang sangat kuat. Jadi di sini dikatakan kuat dibanding dengan kontrak tertulis apapun, dan jangan sekali-sekali membuat janji kosong ya. Jadi kita diajarkan untuk tidak membuat janji yang kosong, seperti itu. Alhasil orang-orang akan menghargai kita jika kita menjadi pribadi yang positif dalam hal memegang janji. Misalkan contoh kecilnya kita ada janji sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita tunda-tunda atau kita mungkin ada halangan apapun alasannya, excuse-nya, otomatis kalau misalkan kita tidak bisa tepati, itu sudah tercap juga bahwa kita bukan orang-orang yang positif. Jadi apa yang kita omongin harus konsisten dalam menerapkannya di dalam kehidupan kita saja, seperti itu. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu konsisten. Jadi konsisten ini sangat berguna bagi kehidupan kita maupun mungkin di kehidupan teman-teman semua. Yaitu konsistenlah di dalam perilaku-perilaku yang kita lakukan di atas tadi, seperti poin 1 sampai poin 7. Jadi di sini kita disimpulkan untuk selalu konsisten. Jangan hanya sekali saja melakukannya, tetapi konsistensi adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang melebihi kesuksesan orang lain. Jadi kalau kita konsisten dalam poin-poin tadi, udah bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari, otomatis apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita cita-citakan akan tercapai dengan sendirinya apabila kita selalu konsisten untuk melakukan hal-hal atau poin-poin yang ada di atas tadi, seperti itu. Seberapapun orang-orang melakukan kebiasaan buruk, tapi kalau kita misalkan berperilaku positif terus, otomatis hal buruk tersebut, kebiasaan buruk tersebut akan tertinggal dengan sendirinya. Kalau kita misalkan udah melakukan hal-hal yang positif terus menerus, dari kita melangkah hingga nanti kita mencapai ada hasil yang kesuksesan kita itu sendiri. Jadi demikianlah video yang memotivasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sana. Dan ingat ya, mungkin kita ini adalah manusia yang kurang sempurna. Ada satu kata-kata bijak dari buku yang teosentrik yang saya baca, yaitu sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya, dan sekecil-kecilnya ikan pasti ada
dagingnya. Jadi kita belajar dari situ bahwa sesempurna-sempurnanya manusia pasti ada keburukannya, dan seburuk-buruk manusia pasti ada kelalaiannya, atau maksud saya pasti ada kebaikannya. Jadi seperti itu. Seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikannya, dan sebaik-baiknya manusia pasti ada keburukannya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini, semoga bermanfaat. Ya udah, saya sapa kita kembali. Selamat siang.